Ada kisah yang berhembus di antara mereka yang tinggal di tepian hutan Sulawesi Tengah, tentang sebuah kota yang tak terlihat oleh mata biasa. Kota yang berdiri megah di balik kabut, dihuni oleh makhluk yang tak bisa disebut manusia, tetapi lebih indah, lebih agung, dan lebih menakutkan. Kota itu bernama Wentira. Diceritakan bahwa mereka yang masuk ke sana tidak pernah kembali, atau jikapun kembali, jiwa mereka telah menjadi kosong. Tapi kisah ini hanyalah dongeng bagi sebagian besar orang. Sebuah cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, atau mengisi malam yang sunyi di desa-desa terpencil. Namun bagiku, Wentira adalah lebih dari sekadar dongeng. Itu adalah kenyataan yang tak bisa kupahami, sebuah tempat yang membawa pergi sesuatu yang sangat berharga. Ibuku. Ia menghilang ketika aku masih kecil, tanpa jejak, tanpa penjelasan. Ayahku mengatakan ia meninggalkan kami, tetapi aku tahu itu tidak benar. Ia terlalu mencintaiku untuk melakukan itu. Setiap malam, aku melihat ke arah pintu, berharap ia akan pulang dengan senyumnya yang hangat, tetapi yang datang hanya bayangan malam dan keheningan. Tahun-tahun berlalu, dan rasa kehilangan itu tetap ada, sebuah lubang yang tidak pernah bisa diisi. Hingga suatu hari, sebuah petunjuk datang dalam bentuk yang tak terduga, foto tua yang memperlihatkan ibuku berdiri di depan tugu kuning kecil, yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Itulah awal dari semuanya. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk mencari Wentira. Mungkin itu adalah rasa rindu yang tak pernah hilang, atau mungkin rasa bersalah karena aku tidak pernah benar-benar memahami siapa ibuku. Tetapi semakin aku menggali, semakin aku yakin bahwa Wentira adalah kunci untuk menemukan jawaban. Dan kini, aku berdiri di ambang pintu dunia yang tak kupahami, dengan rasa takut dan penasaran yang saling berlomba di dadaku. Hanya ada satu hal yang kutahu dengan pasti, apapun yang menungguku di sana, aku harus menemukannya. Karena terkadang, kehilangan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan mungkin, di tengah kabut itu, aku akan menemukan lebih dari jawaban. Aku akan menemukan dia. Kisah ini dimulai di antara kabut, di mana dunia manusia bertemu dengan yang gaib, dan batas antara hidup dan mati menjadi samar. Hujan baru saja reda ketika aku menerima panggilan itu. Suara Pak Herman di seberang telepon terdengar datar, tanpa basa-basi. Ia hanya menyebutkan nama sebuah tempat yang samar-samar pernah kudengar dalam laporan-laporan perjalanan lama, Wentira. Artikel eksklusif. Deadline 3 minggu. Aku tahu kau bisa, katanya, seolah-olah itu perintah yang tak boleh dibantah. Aku meletakkan gagang telepon dengan campuran perasaan jengkel dan penasaran. Wentira. Nama itu bergulir di kepalaku seperti gema yang asing tapi akrab. Tiba-tiba, aku teringat cerita nenekku. Ia pernah menyebutkan sebuah kota di Sulawesi Tengah, sebuah tempat di mana manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan. Nenekku selalu menggambarkan Wentira dengan cara yang aneh, modern, maju, tapi tak kasat mata. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Dunia sudah cukup penuh dengan kebohongan yang nyata, tak perlu lagi ditambah dengan yang gaib. Namun, aku tak punya pilihan. Pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan apartemen kecilku di Jakarta. Malam itu, aku mulai mencari informasi tentang Wentira. Internet hanya memberiku potongan kisah dan mitos. Kerajaan gaib terbesar di Indonesia, kota emas di balik kabut, tugu kuning yang menjadi gerbang menuju dunia lain. Namun, semua itu terdengar seperti omong kosong yang dikarang oleh orang-orang yang bosan dengan kenyataan. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti membaca. Sebuah foto tua yang muncul di salah satu artikel. Foto itu memperlihatkan seorang wanita dengan rambut panjang berdiri di depan tugu kuning kecil. Wajahnya samar, tapi hatiku langsung mencelos. Itu wajah ibuku. Aku tidak tahu mengapa, tapi saat itu aku tahu bahwa aku harus pergi. 2 hari kemudian, aku tiba di Palu. Udara di bandara terasa berat, penuh dengan kelembapan yang melekat di kulit. Aku disambut oleh seorang pria setengah baya bernama Pak Rahmat, pemandu lokal yang disewa oleh kantor. Ia mengenakan topi rotan dan tersenyum ramah, meskipun sorot matanya menyeratkan sesuatu yang lebih gelap. Kau mau ke Wentira? Tanyanya sambil membawakan tasku. Ya, apa Anda tahu tempatnya? Pak Rahmat tertawa kecil, getir. Tidak ada yang benar-benar tahu, tapi aku bisa membawamu ke tempat yang paling dekat dengannya. Setelah itu, ya, kau harus menemukannya sendiri. Aku tidak menjawab. Perasaan tak nyaman mulai menjalar di punggungku, tapi aku menepisnya. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk termakan mitos. Mobil Pak Rahmat melaju melewati jalan-jalan berliku, menembus perbukitan yang tampak suram di bawah langit mendung. Di sepanjang perjalanan, ia bercerita tentang Wentira. Banyak yang bilang, kalau kau masuk ke sana, kau tidak akan bisa kembali. Tapi ada juga yang bilang, kalau kau berhati bersih, kau bisa melihat keindahannya. Jalanannya lebar, bangunan megah,
dan semuanya berwarna emas. Aku hanya mendengarkan sambil mencatat poin-poin penting di buku kecilku. Tapi pikiranku melayang pada foto tua itu. Wajah ibuku di depan tugu kuning. Bagaimana bisa? Ia meninggal ketika aku berumur 10 tahun, di tempat yang tak pernah disebut siapapun. Saat malam menjelang, kami tiba di sebuah desa kecil di kaki bukit. Desa itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang berkelap-kelip di kejauhan. Pak Rahmat berhenti di sebuah rumah kayu sederhana dan menepuk bahuku. Di sini kita bermalam. Besok pagi, kita lanjutkan perjalanan. Aku turun dari mobil, merasa tubuhku letih tetapi pikiranku terusik. Malam itu, aku berdiri di luar rumah, memandangi bukit-bukit yang menyelimuti desa dalam bayangan pekat. Di kejauhan, aku melihat sesuatu yang aneh, seberkas cahaya kuning yang berkedip-kedip di balik kabut. Aku tidak tahu mengapa, tapi dadaku berdebar kencang. Mungkin, inilah permulaan. Aku terjaga dini hari, jauh sebelum ayam berkokok. Rumah kayu tempat kami menginap begitu sunyi, hanya suara angin yang sesekali menerobos celah dindingnya. Tetapi ada sesuatu yang membuatku terbangun, perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Aku mengenakan jaket dan keluar. Udara dingin menyelimuti tubuhku, menggigit sampai ke tulang. Desa ini benar-benar seperti dunia lain. Tak ada satupun lampu listrik yang menyala, hanya beberapa lentera di kejauhan yang bergoyang diterpa angin. Namun, mataku terpaku pada satu titik di bukit. Cahaya kuning itu masih ada. Kali ini, ia tidak berkedip, tetapi seperti memanggilku. Jangan mendekat. Suara itu membuatku terkejut. Aku menoleh, dan di sana berdiri Pak Rahmat. Wajahnya yang biasanya ramah kini tampak tegang. "Apa maksud Anda?" tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa gugupku. Pak Rahmat berjalan mendekat, tatapannya lekat pada cahaya itu. Cahaya itu, banyak orang melihatnya, tapi tidak semua orang kembali setelah mengikutinya. Aku menelan ludah. "Tapi Anda pernah melihat orang yang kembali, bukan?" Ia terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Mereka yang kembali, tidak pernah sama. Ada yang kehilangan ingatan, ada yang tidak bisa bicara lagi, dan ada juga yang tubuhnya ditemukan, tapi jiwanya entah kemana." Aku merasakan dingin merambat di leherku, tapi rasa penasaran yang sama besarnya tak bisa kuhentikan. "Lalu kenapa Anda mau membawa saya ke sana?" Pak Rahmat tersenyum kecil, getir. "Karena aku tahu kau tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Tapi ingat, aku hanya bisa membawamu sampai batas itu. Setelahnya, aku tidak bisa bertanggung jawab." Pagi itu, kami meninggalkan desa. Jalan yang kami lalui semakin sempit dan berbatu. Hutan yang mengelilingi kami semakin lebat, seolah menutup langit. Hanya suara burung dan desiran angin yang menemani perjalanan. Setelah beberapa jam, kami tiba di sebuah area yang terasa berbeda. Udara di sini lebih hangat, dan ada aroma manis yang aneh di sekitarnya, seperti bunga yang sedang mekar. Di depan kami berdiri sebuah tugu kuning kecil, persis seperti yang ada di foto lama itu. Pak Rahmat berhenti. "Inilah gerbangnya. Jika kau melangkah melewati tugu ini, kau masuk ke wilayah mereka." Aku memandang tugu itu dengan rasa gentar. Tugu ini tidak besar, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa begitu megah, seolah-olah ia adalah batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih purba. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku. "Tidak ada. Mereka akan memutuskan apakah kau boleh masuk atau tidak. Jika kau merasa ada yang aneh, kembalilah. Jangan mencoba melawan." Aku mengangguk, meski dalam hati tidak benar-benar mengerti apa yang ia maksudkan. Dengan langkah perlahan, aku mendekati tugu itu. Begitu aku melewatinya, semuanya berubah. Udara menjadi lebih sejuk dan aroma manis tadi menghilang, digantikan oleh bau tanah basah. Hutan di sekitarku tampak lebih rimbun, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tapi yang paling mencolok adalah keheningan. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berbisik. Dunia ini terasa kosong. Aku terus berjalan, meskipun tubuhku gemetar. Ada sesuatu yang memanduku, sebuah dorongan yang tak bisa kutolak. Dan kemudian, aku melihatnya, cahaya kuning itu. Kali ini lebih besar, seperti api yang berkobar di kejauhan. Langkahku terhenti. Cahaya itu perlahan mendekat, tapi bukan seperti yang kubayangkan. Ia bukan api. Ia adalah seorang wanita. Ia mengenakan gaun panjang berwarna kuning, wajahnya samar di balik kabut. Tapi aku tahu siapa dia. Itu adalah ibuku. "Bu," suaraku nyaris berbisik. Wanita itu berhenti beberapa meter dariku. Senyumnya lembut, tetapi ada sesuatu di matanya, sebuah peringatan. "Kau tidak seharusnya di sini," katanya. Suaranya seperti gema yang datang dari jauh. Aku ingin bertanya, ingin mendekat, tetapi kakiku tak bisa bergerak. Hanya satu pertanyaan yang keluar dari mulutku. "Apa yang terjadi padamu?" Wanita itu menggeleng, dan senyumnya memudar. "Tidak semua kebenaran harus kau ketahui, Haris. Jika kau terus maju, kau tidak akan bisa kembali. Tapi aku sudah terlalu jauh, dan aku tahu, aku tidak akan berhenti." Aku melangkah maju, meskipun tubuhku terasa seperti dihantam gelombang ketakutan. Setiap langkahku menimbulkan suara kecil di tanah basah,
basah, tapi suara itu terasa memekakan di tengah keheningan. Wanita itu, ibuku, atau entah apa yang menyerupainya, tetap berdiri di sana, tak bergerak. Matanya seperti mencoba menembus jiwaku, mencari sesuatu yang aku sendiri tak yakin ada. Bu, aku harus tahu, ucapku akhirnya, dengan suara yang nyaris serak. Senyum tipisnya muncul kembali, tapi kali ini ada rasa duka yang terpancar. Ia mengulurkan tangannya, dan tanpa sadar, aku mendekat untuk meraihnya. Namun, sebelum tanganku menyentuhnya, tubuhnya mulai memudar. Cahaya kuning yang mengelilinginya perlahan berubah menjadi kabut tipis yang menyebar ke sekitarku. Jika kau terus berjalan, kau akan melihat semuanya. Tapi tidak ada jaminan kau akan kembali utuh. Suaranya terdengar seperti bisikan, tetapi menggema di seluruh kepalaku. Aku mengulurkan tangan, mencoba meraih kabut itu, tetapi semuanya lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah kegelapan. Aku berdiri di tengah hutan, sendirian, dengan cahaya kuning yang sekarang jauh di depan, seperti lentera yang memandu. Aku tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Langkah-langkahku terasa semakin berat. Udara di sekitarku mulai berubah, lebih dingin, lebih kental. Aku merasa seperti berjalan menembus kabut yang pekat, meskipun mataku masih bisa melihat dengan jelas. Vegetasi di sekitarku berubah. Pohon-pohon tinggi dengan dedaunan lebat kini digantikan oleh sesuatu yang aneh. Tanaman-tanaman yang tampak seperti terbuat dari logam. Daunnya memantulkan cahaya samar, seolah mengandung kilauan emas. Aku tahu, aku sudah melewati batas dunia manusia. Di kejauhan, aku mendengar suara. Awalnya samar, seperti bisikan, tetapi semakin aku mendekat, semakin jelas. Itu adalah suara orang-orang berbicara, tawa yang melengking, dan nada-nada asing yang menyerupai musik. Dan kemudian aku melihatnya, kota itu, Wentira. Bangunan-bangunannya menjulang tinggi, dengan dinding yang tampak seperti kaca tetapi memancarkan cahaya keemasan. Jalan-jalannya lebar dan halus, berkilauan seperti disiram permata. Ada sosok-sosok bergerak di kejauhan, berjalan dengan anggun. Mereka tidak terlihat seperti manusia biasa. Tubuh mereka tampak berpendar, seperti dilapisi cahaya lembut. Namun, ada sesuatu yang salah. Kota ini terlalu sunyi. Suara-suara yang tadi kudengar kini terasa jauh, seperti ilusi yang perlahan memudar. Aku terus melangkah, mendekati salah satu bangunan. Ketika aku menyentuh dindingnya, permukaannya terasa hangat, seolah-olah hidup. Tapi sebelum aku sempat menganalisis lebih jauh, sebuah suara keras memecah keheningan. "Siapa kau?" Aku tertegun. Suara itu dalam, menggetarkan, tetapi aku tidak bisa melihat dari mana asalnya. Aku Haris, jawabku gugup. Aku kesini untuk mencari kebenaran tentang tempat ini. Tiba-tiba, salah satu sosok yang tadi kulihat mendekat. Ia tidak berjalan, melainkan melayang, dengan gerakan yang nyaris tidak masuk akal. Sosok itu berhenti beberapa meter dariku. Wajahnya sulit diuraikan, seperti manusia, tetapi dengan fitur yang terlalu sempurna, terlalu halus. "Kau telah melangkah terlalu jauh, manusia," katanya. Suaranya terdengar seperti campuran nada tinggi dan rendah yang mengalun. "Aku mencari seseorang," jawabku, mencoba menahan rasa takut. "Ibuku." Aku melihatnya, atau sesuatu yang menyerupainya. Sosok itu menatapku lama, sebelum akhirnya berbicara lagi. "Kau telah melewati batas yang tidak boleh dilanggar. Ibumu, dia telah menjadi bagian dari kami." Jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apa yang kalian lakukan padanya?" Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, dan seketika dunia di sekitarku berubah. Kota yang megah itu lenyap, digantikan oleh pemandangan lain, sebuah tempat yang gelap, penuh bayangan bergerak. Aku melihat sosok-sosok lain, lebih besar, lebih menakutkan, dengan mata merah yang bersinar di kegelapan. "Ini adalah Wentira yang sebenarnya," katanya. "Apa yang kau lihat sebelumnya hanyalah ilusi, wajah yang kami tunjukkan kepada mereka yang berhati bersih. Tapi kau membawa sesuatu yang lain ke sini. Rasa kehilangan, rasa dendam. Itu adalah makanan bagi kami." Aku mencoba melangkah mundur, tetapi kakiku tidak bisa bergerak. Tubuhku terasa membeku, seperti ditelan oleh kegelapan yang semakin mendekat. Dan kemudian aku mendengar suara lain. Suara ibuku. "Haris, lari." Suara ibuku begitu nyata, seperti ia berdiri tepat di belakangku. Tetapi di mana ia? Aku memutar tubuhku ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi yang kulihat hanyalah bayangan-bayangan gelap yang bergerak, merayap mendekat seperti kabut hidup. "Haris, lari sekarang." Suaranya kali ini lebih keras, lebih mendesak, dan disertai dengan sesuatu yang tidak bisa kuabaikan, rasa takut. "Tunjukkan dirimu." "Ibu, di mana kau?" teriakku. Bayangan yang mengelilingiku semakin padat, mata-mata merah yang menyala di dalam kegelapan memandangku dengan intensitas yang membuat tubuhku gemetar. Aku mencoba melangkah, tetapi tanah di bawahku terasa seperti mencengkram kakiku, mencegahku untuk bergerak. "Kau tidak bisa lari," kata suara itu lagi, yang sebelumnya berbicara padaku. Sosok bercahaya yang sempurna itu kini berubah. Tubuhnya mulai retak, memancarkan cahaya merah gelap dari dalam, seperti bara api yang membakar tubuhnya. "Kau telah melangkah terlalu jauh. Kau adalah milik kami sekarang." Aku mencoba berteriak,
tetapi udara seolah tersedot dari paru-paruku. Aku merasa seperti tenggelam, meskipun kakiku masih menjejak tanah. Dan kemudian aku melihatnya. Sosok ibuku muncul dari balik kabut. Wajahnya yang dulu penuh kasih kini penuh luka dan kelelahan. Ia tampak lebih nyata daripada apapun yang ada di sini, tapi ada sesuatu yang membuatku merinding. Matanya yang dulu penuh kehangatan kini kosong, seperti kaca yang memantulkan sesuatu yang jauh dan tak dapat dijangkau. Ibu, suaraku hampir tidak keluar. Haris, dengarkan aku, katanya dengan tegas. Sesuatu yang jarang ku dengar darinya saat aku kecil. Kau harus pergi. Sekarang juga. Tempat ini bukan untukmu. Tapi aku di sini untuk mencarimu. Jawabku, aku tidak akan pergi tanpamu. Wajahnya melembut, tetapi ada kesedihan yang dalam di matanya. Kau tidak mengerti. Aku sudah menjadi bagian dari dunia ini. Jika kau mencoba membawaku keluar, kau akan terjebak selamanya. Aku tidak ingin itu terjadi padamu. Tidak, aku bersikeras. Meskipun hatiku mencelos mendengar kata-katanya. Aku tidak peduli. Aku akan menyelamatkanmu. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, membentuk lingkaran di sekitarku dan ibuku. Sosok bercahaya yang sebelumnya berbicara kini tampak lebih besar, seperti penguasa dari segala kegelapan yang ada di tempat ini. Ia adalah milik kami, katanya dengan suara yang menggema. Dan kau juga akan menjadi bagian dari kami jika kau tidak pergi. Ibuku menoleh padaku, wajahnya penuh ketegasan. Haris, jika kau mencintaiku, kau akan pergi. Jangan biarkan tempat ini merenggutmu seperti ia telah merenggutku. Aku tidak bisa berkata-kata. Tanganku gemetar, ingin meraih dirinya, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku berhenti. Ia tidak berbohong. Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu, bisikku, setengah pada diriku sendiri, setengah padanya. Wajahnya melembut lagi, dan untuk pertama kalinya aku melihat senyumnya. Bukan senyum yang penuh duka, tetapi senyum yang mengingatkanku pada masa kecilku. Kau sudah menyelamatkanku, Haris. Kau membuktikan bahwa kau mencintai ibumu. Itu cukup. Sekarang pergilah. Sebelum aku bisa membalas, ia mengangkat tangannya, dan seketika tubuhku seperti ditarik oleh kekuatan besar. Angin berputar-putar di sekitarku, menarikku menjauh dari tempat itu. Aku mencoba melawan, mencoba bertahan, tetapi dunia di sekitarku mulai memudar, seperti kertas yang dibakar. Aku mendengar suaranya untuk terakhir kali, penuh kehangatan dan rasa cinta. Hiduplah, Haris, jangan kembali. Aku terbangun di tanah yang dingin, dengan tubuh yang lelah dan napas terengah-engah. Cahaya kuning itu telah lenyap. Hutan di sekitarku kembali sunyi, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Udara tidak lagi terasa berat, dan bayangan-bayangan gelap itu sudah menghilang. Di kejauhan, aku melihat Pak Rahmat berdiri di dekat tugu kuning. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kau kembali, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandang tugu itu, berharap untuk melihat sesuatu. Apa saja, yang menunjukkan bahwa apa yang kulihat tadi adalah nyata. Tapi yang ada hanya keheningan. Aku tahu aku telah kehilangan ibuku untuk kedua kalinya. Tapi aku juga tahu, ia telah membebaskanku dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dengan langkah berat, aku berjalan menjauh dari tempat itu, membawa cerita yang tidak akan pernah bisa kuceritakan pada siapapun. Wentira bukanlah kota emas, seperti yang diceritakan. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang hilang menetap, terperangkap dalam ilusi keabadian. Dan aku hampir menjadi bagian darinya. Aku meninggalkan tempat itu, tetapi Wentira akan selalu meninggalkan jejak di diriku. Sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa kuselesaikan, dan suara ibuku yang akan selalu mengingatkanku untuk tetap hidup. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam itu, tetapi Wentira tidak pernah benar-benar meninggalkan pikiranku. Bayangannya masih menghantui mimpiku, seperti kabut yang melayang di antara kesadaran dan lupa. Aku kembali ke rutinitasku sebagai jurnalis, tetapi setiap artikel yang kutulis terasa hampa, seolah-olah aku kehilangan sesuatu di Wentira yang tak akan pernah bisa kugapai kembali. Di salah satu sudut apartemenku, sebuah bingkai foto tua berdiri di atas meja kerja. Itu foto ibuku, wajahnya muda, ceria, dan penuh harapan. Jauh sebelum aku pernah mengenalnya sebagai seorang anak. Foto itu adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih terhubung dengannya, meskipun ia kini berada di dunia yang berbeda. Aku tidak pernah kembali ke Sulawesi Tengah, meskipun ada dorongan yang terus-menerus untuk melakukannya. Aku tahu, jika aku kembali, aku mungkin tidak akan pernah bisa pulang. Namun, Wentira masih menarikku seperti magnet yang tak terlihat, memanggilku melalui potongan-potongan kenangan yang samar. Kadang-kadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku membuat keputusan yang benar? Apakah aku meninggalkannya karena ia benar-benar ingin aku pergi, atau karena aku terlalu takut untuk tinggal? Jawabannya selalu menghindariku, seperti angin yang berhembus tanpa arah. Namun, ada satu hal yang selalu kuingat, senyumnya. Senyum terakhir yang ia berikan padaku sebelum segalanya berubah menjadi kabut dan kegelapan. Itu adalah senyum seorang ibu yang rela berkorban, yang ingin anaknya hidup meskipun ia sendiri harus terperangkap. Malam-malamku sering diwarnai oleh mimpi tentang Wentira. Dalam mimpi-mimpi itu, aku berjalan melalui jalan-jalan lebar yang
yang dipenuhi bangunan emas, mendengar suara-suara gaib yang memanggil namaku. Dan di setiap mimpi, aku melihatnya, ibuku, berdiri di kejauhan, tersenyum padaku. Aku tahu, suatu hari nanti, aku mungkin akan menjawab panggilannya. Tetapi untuk saat ini, aku akan tetap hidup, seperti yang ia minta. Wentira mungkin adalah sebuah misteri yang tak akan pernah bisa kupecahkan, tetapi ia telah menjadi bagian dari diriku, sebuah kenangan yang membawa rasa kehilangan, tetapi juga kekuatan untuk terus melangkah. Hiduplah, Haris, jangan kembali. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku, dan aku berusaha menaatinya. Meskipun setiap langkah terasa seperti meniti di tepi jurang yang tidak terlihat. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Wentira bukan hanya sebuah tempat. Ia adalah batas antara keberanian dan rasa takut, antara kehilangan dan cinta, dan antara hidup dan mati.